Pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Anda? Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, namun terasa begitu nyata. Mungkin Anda menyadari keanehan dalam perilaku Anda sendiri. Cara Anda bereaksi, minat Anda yang tidak biasa, atau cara Anda berpikir yang tidak sejalan dengan orang lain. Ini adalah perasaan yang sangat umum, meskipun jarang diakui. Kita semua, di titik tertentu dalam hidup, pernah merasakan bahwa kita adalah orang asing di tengah keramaian. Kita menonton orang lain hidup dalam pola yang sama, mengikuti tren yang sama, dan kita bertanya-tanya, mengapa saya tidak seperti mereka? Atau, bahkan lebih menusuk, perasaan itu datang dari luar. Anda mendengar bisikan, Anda melihat tatapan yang tidak biasa. Anda merasakan jeda dalam percakapan yang mengisyaratkan satu hal. Kamu agak aneh. Label itu, entah terucap atau tidak, bisa terasa sangat berat. Ia bisa membuat Anda mempertanyakan diri sendiri. Apakah ada yang salah dengan saya? Mengapa saya tidak bisa normal? Di titik ini, seringkali muncul kebingungan, kekhawatiran, dan bahkan rasa sakit. Ini adalah titik awal yang seringkali terasa sepi, namun sesungguhnya adalah undangan menuju sebuah perjalanan yang jauh lebih besar. Video ini bukan tentang mengubah diri Anda agar sesuai dengan orang lain. Video ini adalah tentang menemukan kekuatan yang tersembunyi di balik perbedaan Anda. Ini adalah sebuah perjalanan untuk menjadi diri Anda yang seutuhnya dan menerima setiap jengkal keunikan Anda. Sebuah perjalanan yang mungkin menakutkan, namun menjanjikan kebebasan dan kedamaian sejati. Jika sesi sebelumnya adalah pertanyaan, maka sesi ini adalah langkah pertama menuju jawaban. Gerbang menuju pemahaman diri. Kunci untuk membuka gerbang ini adalah kesadaran. Bukan kesadaran akan dunia di luar sana, melainkan kesadaran akan dunia di dalam diri kita. Kita seringkali hidup dalam mode otomatis. Kita bereaksi tanpa berpikir, bertindak berdasarkan kebiasaan, dan berinteraksi tanpa benar-benar hadir. Kesadaran mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, untuk mengamati pikiran, perasaan, dan tindakan kita, seolah-olah kita adalah seorang pengamat yang tidak menghakimi. Saat kita mulai melatih diri untuk lebih sadar, kita akan melihat banyak hal. Kita mulai menyadari pola-pola perilaku. Mungkin kita punya kebiasaan kecil yang tidak biasa, seperti selalu menggerakkan jari saat cemas, atau kita memiliki minat yang tidak umum. Apa yang sebelumnya kita lakukan secara otomatis, kini menjadi terlihat. Kita mungkin melihat diri kita sendiri dan berpikir, ini yang orang lain maksud dengan aneh. Seringkali, keanehan ini adalah respons kita terhadap pemicu internal atau eksternal. Mungkin cara bicara kita yang unik muncul saat kita bersemangat tentang sesuatu. Mungkin kita menarik diri dalam percakapan kelompok karena itu adalah cara kita memproses informasi. Ini bukan cacat, ini adalah pola. Lalu, ada bagian paling krusial dari kesadaran, penerimaan tanpa penghakiman. Sangat mudah untuk melihat pola-pola ini dan langsung melabeli diri sebagai rusak atau berbeda. Tapi kesadaran yang sejati meminta kita untuk melihatnya, mengakuinya, dan membiarkannya, tanpa melabeli diri sebagai baik atau buruk. Seperti melihat awan-awan di langit, Anda tidak melabeli awan itu sebagai hal yang aneh karena bentuknya tidak biasa. Anda hanya melihatnya dan membiarkannya berlalu. Ini adalah cara yang sama untuk melihat diri Anda sendiri. Jadi, di sesi ini, kita belajar untuk menjadi saksi dari diri kita sendiri. Kita mulai memahami bahwa aneh bukan sebuah kelemahan, melainkan sebuah label untuk hal yang belum kita pahami. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan, karena kita tidak bisa melepaskan diri dari sesuatu yang tidak kita sadari. Setelah kita mulai sadar akan keunikan diri, tantangan berikutnya datang dari luar, penilaian orang lain.
Label aneh yang kita terima, baik secara langsung maupun tidak, bisa terasa seperti beban. Namun, penting untuk diingat, penilaian itu seringkali bukan cerminan siapa Anda, melainkan cerminan dari perspektif dan pengalaman mereka. Mengapa mereka menilai demikian? Sederhana, kebanyakan orang merasa aman dalam kerangka umum atau norma sosial. Mereka terbiasa dengan hal-hal yang sama. Apapun yang keluar dari kerangka itu, secara otomatis bisa dianggap aneh atau berbeda. Itu bukan karena ada yang salah dengan Anda, melainkan karena mereka belum terbiasa dengan hal tersebut. Seringkali, aneh adalah kata yang digunakan ketika seseorang tidak mengerti. Daripada bertanya atau mencoba memahami, mereka lebih mudah melabelinya. Lalu, bagaimana kita menghadapi penilaian ini? Kita mulai dengan melepaskan ketergantungan pada validasi dari luar. Bayangkan diri Anda seperti sebuah pohon. Anda tumbuh dari akar Anda sendiri, dari jati diri Anda. Anda tidak perlu bunga dari pohon lain untuk membuktikan bahwa Anda indah. Demikian pula, Anda tidak membutuhkan persetujuan orang lain untuk merasa berharga. Ini adalah sebuah latihan. Setiap kali Anda merasa terganggu oleh penilaian orang, tarik napas dalam-dalam. Ingatlah bahwa Anda tidak bisa mengendalikan apa yang mereka pikirkan atau katakan. Anda hanya bisa mengendalikan bagaimana Anda menanggapi. Tentu saja, bukan berarti Anda harus mengisolasi diri. Justru sebaliknya, bagian penting dari sesi ini adalah mencari lingkungan yang tepat. Carilah orang-orang yang bisa menghargai Anda apa adanya. Bertemanlah dengan orang yang berpikiran terbuka dan menerima perbedaan. Lingkungan yang suportif akan membuat Anda merasa aman untuk menjadi diri sendiri. Menyadari penilaian orang lain itu tidak salah, itu adalah bagian dari kesadaran. Tapi yang terpenting adalah bagaimana Anda menanggapi penilaian itu. Gunakan kesadaran Anda untuk melihat penilaian tersebut sebagai informasi, tanpa menjadikannya penentu harga diri Anda. Seiring dengan penerimaan diri, seringkali muncul sebuah dorongan lain yang kuat. Keinginan untuk menarik diri dari apa yang dianggap umum. Ini bukan tentang menjadi antisosial, melainkan tentang memilih untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak lagi selaras dengan diri Anda. Mungkin Anda merasa lelah dengan hiruk-pikuk media sosial, lelah mengikuti tren yang berganti cepat, lelah mencoba memenuhi harapan sosial yang terasa kosong. Perasaan ini adalah sebuah sinyal. Ia bukan kelemahan, melainkan sebuah naluri yang mendorong Anda untuk mencari otentisitas. Penting untuk membedakan antara menarik diri dan mengasingkan diri. Menarik diri adalah tindakan yang disengaja. Anda melakukannya untuk memulihkan energi, untuk menemukan kedamaian, dan untuk menciptakan ruang bagi hal-hal yang benar-benar Anda nikmati. Anda tetap memiliki koneksi dengan orang lain, tetapi Anda memilih di mana dan bagaimana Anda menginvestasikan waktu dan energi Anda. Sebaliknya, menasingkan diri adalah keadaan pasif di mana Anda merasa terputus dari dunia. Itu seringkali datang dari rasa takut, kesepian, atau keputusasaan. Keinginan untuk menarik diri yang kita bicarakan di sini justru adalah kebalikannya. Ia datang dari rasa penuh dan kejelasan tentang siapa Anda. Jadi, biarkan keinginan ini menjadi kompas Anda. Biarkan ia memandu Anda menuju hobi, orang, dan lingkungan yang benar-benar memberi Anda energi. Biarkan ia membawa Anda ke jalan yang tidak biasa, di mana Anda bisa menemukan makna yang lebih dalam dan koneksi yang lebih pribadi. Pada akhirnya, menarik diri dari yang umum adalah sebuah tindakan pemberdayaan diri. Ini adalah cara untuk mengambil kembali kendali atas hidup Anda dan membangunnya di atas fondasi yang benar-benar milik Anda. Sejauh ini, kita telah berbicara tentang keindahan dari menjadi diri sendiri, namun perjalanan ini tidaklah tanpa rintangan. Bagian paling sulit dari menjadi diri yang utuh adalah kesediaan untuk menerima konsekuensinya.
Dunia terbiasa dengan keseragaman. Ketika Anda berani melangkah keluar dari garis, Anda mungkin akan menghadapi penolakan. Beberapa teman mungkin tidak memahami Anda atau bahkan menjauh. Keluarga mungkin mempertanyakan pilihan hidup Anda. Ini adalah realita yang sulit, namun adalah bagian dari harga kebebasan. Banyak orang yang memulai perjalanan otentisitas ini akhirnya menyerah. Mereka kembali ke yang umum karena mereka tidak siap menghadapi konsekuensi. Namun, disinilah letak perbedaan krusial, kekuatan dalam kesediaan. Ketika Anda dengan sadar berkata, "Saya siap menghadapi ini," Anda mengubah seluruh permainan. Anda tidak lagi menjadi korban dari penilaian orang lain. Anda adalah pengendali. Anda telah memilih jalan ini. Dan Anda tahu bahwa beberapa perpisahan atau kritik adalah bagian tak terhindarkan dari perjalanan Anda. Ini bukan lagi hal yang menyakitkan, melainkan sebuah filter yang membersihkan hidup Anda dari hal-hal yang tidak lagi selaras. Penerimaan ini membuka jalan menuju kebebasan sejati. Anda tidak lagi menghabiskan energi untuk mempertahankan kepura-puraan atau mencoba menyenangkan semua orang. Semua energi itu kini bisa Anda gunakan untuk tumbuh, berkembang, dan hidup tanpa rasa takut. Anda telah membebaskan diri dari penjara harapan orang lain. Dan inilah puncak dari perjalanan otentisitas Anda. Setelah Anda mampu menerima konsekuensi sosial dan perpisahan, Anda akan mencapai titik di mana Anda siap menghadapi label yang paling menantang. Gila. Ini adalah label yang seringkali dilemparkan kepada mereka yang tidak bisa dipahami. Label ini adalah cara terakhir bagi yang umum untuk mencoba mendiskreditkan atau menyingkirkan Anda. Tetapi disinilah letak keajaiban. Ketika Anda sampai pada titik di mana Anda siap menerima label ini, Anda telah menemukan kebebasan yang otentik. Anda tidak lagi hidup dalam ketakutan akan penilaian orang lain. Anda membiarkan kata-kata mereka melayang tanpa menembus inti diri Anda. Mari kita definisikan ulang label gila. Gila seringkali digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang memiliki ide-ide yang terlalu maju atau terlalu berbeda dari apa yang dipahami orang lain. Banyak penemu, seniman, dan pemikir hebat pada masanya dianggap gila. Mereka memiliki cara berpikir, minat, atau perilaku yang berbeda dari orang pada umumnya. Menerima label ini berarti Anda berani menjadi pionir, berani memiliki kedalaman dan wawasan yang tidak semua orang miliki. Anda memilih untuk mendefinisikan hidup Anda sendiri, bukan hidup berdasarkan skrip yang dituliskan orang lain. Ini adalah tindakan paling radikal dan paling berani yang bisa Anda lakukan. Penerimaan ini adalah hadiah terbesar yang bisa Anda berikan pada diri sendiri. Hadiah dari hidup tanpa penyesalan, tanpa kepalsuan, dan tanpa rasa takut. Anda telah membebaskan diri Anda untuk mengejar hasrat terliar Anda, untuk mengekspresikan diri tanpa filter, dan untuk menjadi diri Anda yang paling otentik dan unik. Kita telah menempuh perjalanan panjang bersama. Kita mulai dari perasaan aneh, lalu belajar untuk melihat diri kita dengan kesadaran. Kita melepaskan ketergantungan pada validasi orang lain dan berani menarik diri dari hal-hal yang tidak lagi selaras dengan kita. Kita menyadari dan menerima konsekuensi yang datang dari hidup yang otentik, bahkan ketika itu berarti menghadapi kritik dan kehilangan. Dan pada akhirnya, kita tiba di titik di mana kita siap menerima label gila sebagai sebuah tanda kekuatan dan kebebasan sejati. Ingat, menjadi diri seutuhnya bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan sebuah proses yang terus berlanjut. Akan ada hari-hari di mana Anda mungkin merasa ragu, tetapi hal terpenting adalah untuk terus kembali ke diri Anda yang sejati. Jadikan setiap perbedaan dalam diri Anda sebagai kompas. Rayakan keunikan Anda, karena di dalamnya Anda akan menemukan kedamaian, makna, dan kebahagiaan yang jauh lebih dalam daripada yang bisa diberikan oleh yang umum. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan ini.
Perjalanan yang paling penting adalah perjalanan kembali kepada diri sendiri. Teruslah berjalan di jalur Anda dan temukan kebebasan di dalamnya. Dunia tidak butuh lagi orang yang sama. Dunia butuh Anda seutuhnya.